Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isya Jaya Mustafa. Saya mengajar di SMP Idal Bausar, Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial di Universitas Negeri Makassar dengan NIM 26901949508, nomor UKG 202100218245. Hari ini Sabtu 15 Agustus 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pada letak geografis Indonesia dan pengaruhnya. Kelas 8 SMP IT Al-Kausar, Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Kemudian kita akan melakukan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na. Untuk memulai pembelajaran maka kita akan absen terlebih dahulu. Ibrahim Dwi Saputra. Baik. Muhammad Nizamuddin. Baik. Rafi Manir Hidayatullah. Baik. Bahrul Alam. Al-Habib Ahmad Khadafi. Muhammad Jibril Yusuf. Baik. Habib Radika Putra. Baik. Muhammad Lutfi Al-Habsyi. Muhammad Nabil Fayaid. Muhammad Alif Nurnanda. Muhammad Abdul Majid. Muhammad Inamul Hasan Ramadan. Ahmad Bala Al-Mulid Al-Muis. Sauki Ahmad Al-Kahfi. Semua hadir? Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran ini, semuanya dimohon untuk berdiri. Semuanya diminta untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Indonesia
hidup di negeri Indonesia. Yang mana negeri Indonesia ini adalah negeri yang begitu luas, negara yang dipenuhi dengan kepulauan yang memiliki berbagai bangsa, berbagai jenis budaya, berbagai jenis macam keberagaman. Maka dari itu, walaupun dengan adanya perbedaan suku, perbedaan budaya, maka itu semua bukanlah suatu alasan untuk kita saling membenci satu sama lain. Justru karena itulah kita harus saling mendukung satu sama lain. Kita lanjut. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah untuk hari ini kita akan melakukan kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Kita sepakat, kita harus sepakat bahwasanya di kelas kita harus berbicara sopan, tidak ada yang berkata kasar. Kita janji di sini di dalam kelas ini tidak ada kata-kata yang kasar. Semua harus menggunakan kata-kata yang sopan. Kemudian kita juga sepakat di dalam kelas ini kita harus berperilaku yang baik. Ya. Jangan ada yang melakukan perilaku yang kurang baik. Kemudian kita juga harus sepakat saling menghargai pendapat. Ketika ada teman yang lain berpendapat yang berbeda dengan kita, maka kita menghargai. Jangan sampai kita merendahkan atau mencaci pendapat orang lain yang berbeda dengan kita. Maka kita harus menghargai. Kemudian harus saling bekerja sama dan berkolaborasi. Saling bekerja sama antar kelompok. Sesama kelompok kita harus saling bekerja sama. Kemudian yang terakhir, gak boleh bermain di kelas. Ya, semua harus rapi untuk memperhatikan tidak ada yang bermain berbicara dengan yang lainnya. Semua fokus pada pelajaran. Ya, kalau dari sini semua sepakat ya. Kita semua tidak ada yang berkata kasar, harus berperilaku baik, saling menghargai pendapat, saling kerjasama, dan tidak ada yang bermain kelas. Semua sepakat? Kan? Lanjut ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama adalah peserta didik mampu mendefinisikan kondisi geografis wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis letak pulau yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu berpikir kritis mengenai masalah geografis yang diberikan. Kemudian yang terakhir, peserta didik diharapkan mempunyai rasa tanggung jawab dan kerjasama di setiap kelompok. Paham di sini? Maka pertama, di manakah letak geografis Indonesia? Ada yang tahu? Apa pengaruh kondisi geografis terhadap aktivitas ekonomi Indonesia? Di mana letak batas negara Indonesia? Ada yang tahu? Maka kita akan membahas ini nanti. Maka nanti kita akan mengetahui di mana sih letak geografis Indonesia. Apa pengaruh kondisi geografis terhadap aktivitas ekonomi? Di mana sih letak batas negara Indonesia di mana? Selama ini kita tinggal di Indonesia, tapi kita tidak tahu di mana sih letak batas negara kita di mana. Di mana sih letak geografis Indonesia ini di mana? Padahal kita sudah berapa tahun tinggal di Indonesia. Maka dari itu kita saat ini akan mempelajarinya. Kita harus fokus untuk mempelajari. Ya, coba sekarang semua berdiri. Semua berdiri. Ya, biar fokus dulu, biar semua semangat. Tepuk fokus.
Baik, kamu fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, ya. Lanjut duduk. Maka semua perhatikan. Semua tadi apa? Pertama melihat, mendengar, terus mengingat, kemudian fokus. Maka kita lihat, kemudian mendengar, kemudian diingat secara fokus. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bersama Ustazah Nurul Damayanti. Sebelum kalian menonton channel YouTube ini, yuk kita lepaskan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Ustazah Nurul Damayanti akan menyampaikan materi kelas 7 SMP mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Materinya adalah tentang letak geografis dan letak astronomis Indonesia beserta pengaruhnya. Yuk kita tonton bersama-sama. Indonesia, letak geografis dan letak astronomis beserta pengaruhnya. Jika kalian dulu di sekolah dasar, kalian pernah belajar bukan tentang letak geografis dan letak astronomis Indonesia. Sebelum Ustazah menjelaskan tentang letak geografis Indonesia, kalian harus paham tentang apa itu letak geografis. Jadi, letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi, atau posisi suatu wilayah pada bola bumi dibandingkan dengan posisi wilayah lainnya. Secara geografis, Indonesia berada di antara dua samudra dan dua benua. Samudra tersebut adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia berada pada posisi silang atau cross position, sehingga Indonesia berada pada wilayah yang strategis. Batas utara Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Cina Selatan, benua Asia, Malaysia, Filipina. Batas timur, Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Batas selatan, Timor Leste, Samudra Hindia, benua Australia. Batas barat, Samudra Hindia. Pengaruh letak geografis bagi Indonesia. Yang pertama, karena Indonesia berada di antara dua samudra, wilayah perairan Indonesia menjadi jalur pelayaran dan perdagangan dunia. Yang kedua, karena Indonesia berada di antara dua benua, wilayah Indonesia dipengaruhi oleh angin muson yang berganti arah setiap 6 bulan sekali. Angin muson tersebut ialah angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat adalah angin yang bertiup dari benua Asia menuju benua Australia. Angin muson barat bertiup dari bulan Oktober sampai bulan April. Biasanya angin muson barat ini adalah angin membawa musim hujan di Indonesia. Angin muson timur adalah angin yang bertiup dari benua Australia menuju benua Asia. Angin muson timur ini bertiup dari bulan Mei sampai bulan September. Biasanya angin ini membawa musim kemarau di Indonesia. Yang ketiga, keanekaragaman flora dan fauna. Jadi, kondisi geografis Indonesia sangat berpengaruh terhadap keanekaragaman flora dan fauna
keempat, karena ada musim hujan dan musim kemarau, Indonesia mampu menghasilkan produk pertanian dan perkebunan yang beragam seperti beras, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan, lada, cengkeh, karet, dan lain-lain. Yang kelima, karena menjadi jalur pelayaran dan tempat transit, aktivitas perdagangan di Indonesia berkembang pesat dengan komoditas ekspor dari hasil pertanian dan perkebunan. Pengaruh kondisi geografis yang keenam yaitu aktivitas perdagangan yang ramai di wilayah Indonesia baik melalui jalur udara maupun laut mendorong terkumpulnya devisa negara yang banyak. Yang ketujuh, masyarakat Indonesia dapat dengan mudah melakukan interaksi dengan penduduk asing karena menjadi pusat jalur pelayaran dan pengembangan. Pengaruh kondisi geografis yang kedelapan, terjalin hubungan kerjasama dengan negara lain baik melalui kerjasama bilateral, regional maupun multilateral. Dan pengaruh kondisi geografis yang terakhir di Indonesia adalah terjadinya keanekaragaman budaya yang di agama, bahasa, pakaian, dan lain-lain. Kenapa bisa demikian? Karena Indonesia merupakan jalur pelayaran perdagangan, maka Indonesia menjadi jalan masuknya kebudayaan asing. Bagaimana dengan letak astronomi di Indonesia? Sebelum Ustazah menjelaskan tentang letak astronomi di Indonesia, Ustazah akan menjelaskan tentang apa itu letak astronomi. Jadi, letak astronomi adalah letak suatu wilayah dilihat dari posisi garis bintang dan garis bujur. Garis vertikal atau garis yang menghubungkan antara utara sampai selatan itu merupakan garis bujur. Sedangkan garis horizontal yang menghubungkan antara barat dan timur itu merupakan garis bintang. Secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dampak letak astronomis bagi Indonesia. Posisi suatu wilayah pada garis bintang yang berbeda, maka intensitas penyinaran matahari yang berkelima berbeda juga, sehingga menimbulkan perbedaan iklim pada tiap-tiap wilayah. Karena Indonesia berada pada garis bintang antara 23,5 derajat bintang utara sampai 23,5 derajat bintang selatan, maka wilayah Indonesia mengalami iklim tropis. Ciri-ciri iklim tropis adalah menerima penyinaran matahari sepanjang tahun, memiliki curah hujan yang tinggi, memiliki hutan hujan tropis yang luas, dan banyak terjadi perubahan sehingga kelembaban udara cukup tinggi. Indonesia berada di garis bujur 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Posisi ini menyebabkan Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu waktu di Indonesia bagian barat, waktu di Indonesia bagian tengah, dan waktu di Indonesia bagian timur. Waktu Indonesia barat atau kita kenal PIB meliputi wilayah bagian barat Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Waktu Indonesia bagian tengah atau WITA meliputi wilayah bagian tengah Indonesia seperti Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi, dan
meliputi wilayah Indonesia bagian timur seperti Kepulauan Maluku, Papua, Papua Barat, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Karena memiliki curah hujan tinggi, sinar matahari yang cukup dan udara yang hangat sangat mendukung aktivitas penduduk dalam bertani, berkebun, berternak, dan melaut. Selain itu juga dampak kondisi astronomis adalah penduduk menghasilkan produksi beragam seperti sektor sayuran, buah-buahan, binatang ternak, biota laut, hasil hutan, jasa pariwisata, dan lain-lain. Hal itu juga berkaitan dengan pendapatan penduduk yang meningkat, berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan nasional sehingga kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Dikarenakan wilayah Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang luas, maka hutan ini banyak menghasilkan oksigen sehingga hutan sebagai paru-paru dunia. Nah, anak-anak, ternyata kondisi astronomi Indonesia juga berdampak terhadap adat istiadat yang ada di Indonesia loh. Contohnya, berkembangnya adat istiadat menunjukkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rezeki dan karunianya, seperti yang terdapat dalam sejarah ini. Kondisi astronomi juga berpengaruh terhadap bentuk rumah. Bentuk rumah yang menyesuaikan dengan bentuk hujan ataupun panas. Ukurannya adalah pengaruh letak geografis dan astronomis Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama memiliki iklim tropis, yang kedua Indonesia memiliki dua musim, yang ketiga Indonesia memiliki keragaman budaya, yang keempat Indonesia memiliki lokasi dagang dan strategis. Gimana anak-anak? Mudah-mudahan belajar tentang letak geografis dan astronomis Indonesia beserta pengaruhnya. Apabila ada pertanyaan, kita lanjutkan ke kolom diskusi ya. Sekian materi dari Ustazah Nurul Damayanti. Yuk kita tutup dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semua? Ada yang memperhatikan semua? Mendengar semua? Fokus semua? Nah, seharusnya mengingat juga dong. Mengingat juga nggak? Ingat juga nggak? Coba, kalau memang tadi melihat dan mendengar, saya mau nanya. Indonesia terletak di antara berapa benua? Berapa benua? Dua benua. Benua apa? Benua Asia dan benua Australia. Terletak pada berapa samudra? Terletak berapa samudra? Samudra apa? Samudra India dan Samudra Pasifik. Kemudian di Indonesia memiliki berapa musim? Berapa musim? Berapa? Berapa Jibril? Apa aja Lutfi? Musim panas dan musim kemudian kalau dari apa namanya dilihat dari segi waktu, Indonesia terbagi berapa waktu? Apa aja? Waktu Indonesia Barat atau biasa kita sebut dengan WIB. Kemudian yang kedua adalah waktu Indonesia biasanya disingkat WIB. Kemudian yang terakhir waktu Indonesia disingkat biasanya menjadi apa?
kita akan mengenal letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia. Salam. Ya, Pak. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia memiliki posisi strategis yang penting bagi hubungan antar negara dan jalur ekonomi. Coba lihat sini, Saudara. Ya, ini yang warna merah ini Indonesia. Kelihatan? Lihat yang atasnya, ini begitu besar, ini adalah benua Asia. Di dua benua, lihat. Benua Asia, bawahnya di atasnya benua Asia, di bawahnya benua Australia. Iya. Makanya dikatakan Indonesia terletak di antara dua benua. Kemudian Indonesia juga terletak di antara dua samudra. Apa aja? Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Makanya kenapa kok Indonesia dikatakan memiliki posisi strategis yang penting bagi hubungan antar negara? Karena Indonesia menghubungkan antara benua Asia dan benua Australia. Begitu juga Indonesia ini menghubungkan antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Gitu. Makanya Indonesia memiliki posisi strategis baik dari jalur ekonomi ataupun strategis yang penting untuk hubungan antar negara. Ya, lanjut. Letak astronomis Indonesia. Ya, letak astronomis Indonesia itu dilihat dari garis lintang secara astronomis wilayah Indonesia terletak di antara, ya di sini 6 derajat lintang utara, kemudian 11 derajat lintang selatan. Ya, di sini. Ya, letak astronomis di Indonesia. Kalau tadi kan letak geografis. Kalian dilihat dari letak astronomisnya. Letak astronomis Indonesia adalah garis lintang secara astronomis wilayah Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara. Ya, mana? Kemudian 11 derajat selatan. Kemudian garis ujung wilayah Indonesia membentang dari 95 derajat hingga 140 derajat. Kemudian selanjutnya pengaruh letak astronomis Indonesia. Dilihat, kalau dilihat dari pengaruh letak astronomis Indonesia, ini mempengaruhi pertama dari iklimnya atau musimnya. Iklim di Indonesia adalah tropis, sehingga posisi ini menyebabkan Indonesia berada di wilayah beriklim tropis. Kemudian dua musim utama akibat iklim tropis tersebut, Indonesia hanya memiliki 2 musim utama. Kemudian curah hujan yang tinggi, wilayah Indonesia memiliki tingkat curah hujan yang relatif tinggi di sepanjang tahun. Dan selanjutnya sinar matahari melimpah. Posisi astronomis ini membuat matahari selalu bersinar sepanjang tahun di Indonesia. Ini termasuk yang enak. Di beberapa negara memiliki 4 musim.
kan curah hujannya tinggi. Ya kan, coba setahun ada berapa kali hujan? Bisa diingat nggak? Banyak nggak? Sering nggak? Sering. Itulah Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi. Berbeda dengan di beberapa negara yang ada di Arab sana. Seingat saya, ketika saya berada di sana, selama 1 tahun hujan itu tidak sampai 10. Itu sangat betul. Kalau hujan yang deras itu enggak sampai 5. Ya. Sisanya banyak gerimis sudah selesai. Berbeda dengan di Indonesia, karena kita memiliki iklim tropis, sehingga di Indonesia ini memiliki curah hujan yang tinggi. Kemudian juga sinar matahari di Indonesia itu melimpah. Setiap hari sinar matahari selalu ada, tidak berbeda dengan sebagian negara yang terkadang tidak melihat sinar matahari. Kemudian pengaruh letak astronomis itu pengaruh terhadap waktu. Emang pengaruh juga ya astronomis terhadap waktu yang ada di Indonesia. Pengaruh. Nah, Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu. Yang pertama WIB, waktu Indonesia Barat. Yang kedua WITA, waktu Indonesia Tengah. Dan terakhir WIT, waktu Indonesia Timur. Ya, lihat di sini mana aja sih yang waktu Indonesia Barat? Waktu Indonesia Barat itu berada di daerah baratnya Indonesia. Apa aja daerah barat Indonesia? Yang pertama adalah Sumatera, kemudian Jawa, kemudian di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Inilah batas daerah yang memiliki waktu Indonesia Barat. Kemudian waktu Indonesia Tengah berada di tengah-tengah Indonesia. Apa aja itu? Dimulai dari Bali, kemudian Nusa Tenggara dan Sulawesi dan sebagian dari Pulau Kalimantan. Kemudian waktu Indonesia Timur dimulai dari daerah Maluku, kemudian Papua dan pulau-pulau yang ada di sekitar kita. Inilah 3 waktu Indonesia. Lanjut, letak geografis Indonesia. Indonesia berada di lokasi yang sangat menguntungkan. Kenapa kok menguntungkan? Karena diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Berbagai bidang seperti perdagangan, perjalanan, budaya, serta pariwisata menjadi sangat dipermudah oleh letak geografis yang strategis. Ya, karena kita ini diapit oleh 2 benua Asia, benua Australia. Sehingga orang-orang benua Asia ketika ke Australia mesti mereka melewati Indonesia. Orang Australia yang ke benua Asia mereka melewati Indonesia. Makanya sehingga dari segi perdagangan, perjalanan, budaya, pariwisata, Indonesia menjadi sangat dipermudahkan oleh letak geografisnya. Ya. Orang Indonesia ingin menjual barangnya ke Asia, dekat. Orang Indonesia ingin menjual barang Australia, jadi dekat. Kemudian Indonesia menjadi penghubung orang Australia ingin menjual barang ke Asia melewati Indonesia. Makanya dikatakan letak geografis Indonesia sangatlah strategis. Ya, batas wilayah Indonesia. Ini kita harus mengetahui batas wilayah Indonesia. Mana aja sih batas wilayah Indonesia? Di sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina. Ini adalah di sebelah utara. Kemudian di sebelah selatan
selatannya Indonesia? Berbatasan langsung dengan Australia. Iya. Kemudian Samudra Hindia. Iya. Di sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Dan di sebelah timur adalah Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Inilah atas wilayah Indonesia. Kondisi geografis Indonesia. Yang pertama, memiliki banyak gunung. Wilayah Indonesia memiliki banyak gunung dan beberapa pegunungan. Di Jawa sendiri, di Sumatera, ada berapa gunung? Banyak. Setiap daerah, setiap pulau pasti memiliki gunung. Baik gunung itu aktif ataupun tidak, baik gunung itu berapi ataupun tidak berapi. Sehingga banyak daerah-daerah pegunungan itu menjadi wisata bagi orang. Kemudian yang kedua, terdiri dari ribuan pulau. Wilayah Indonesia terdiri dari ribuan pulau kecil. Coba, ada berapa pulau di Indonesia? Begitu banyak pulau-pulau yang ada di Indonesia. Begitu luas Indonesia. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, memiliki wilayah maritim. Wilayah Indonesia memiliki wilayah maritim yang sangat luas. Kemudian yang terakhir, kaya akan keanekaragaman hayati. Wilayah Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam. Itu banyak keanekaragaman yang ada di Indonesia. Selanjutnya, pengaruh letak geografis terhadap kehidupan yes. Letak geografis Indonesia yang berada pada posisi silang, ya, yang silang, yaitu terletak di antara dua benua. Mana benua? Benua apa? Asia dan Australia. Dan dua samudra. Samudra apa? Samudra Pasifik. Akibatnya Indonesia memiliki posisi yang strategis untuk perdagangan internasional. Pada masa lalu Indonesia pernah menjadi pusat perdagangan Indonesia. Kenapa kalau kita menjadi pusat perdagangan Indonesia? Menjadi pusat perdagangan dunia. Orang mau lewat dari Samudra India ingin ke Samudra Pasifik, mereka melewati Indonesia. Orang Australia yang hidup di benua Australia ingin membawa barangnya ke benua Asia, maka mereka melewati Indonesia. Maka yang dikatakan Indonesia menjadi pusat perdagangan, pusat ekonomi dunia. Karena setiap orang yang ingin berlalu lalang mereka pasti melewati Indonesia. Selanjutnya, pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial dan budaya. Yang pertama, pengaruhnya apa? Interaksi dengan berbagai negara. Posisi geografis Indonesia memicu terjadinya interaksi dengan berbagai negara yang melahirkan keragaman budaya. Yang kedua, munculnya berbagai budaya. Letak ini mendorong munculnya berbagai bahasa dan tradisi daerah yang sama. Yang ketiga, perkembangan masyarakat. Kondisi wilayah kepulauan mendorong perkembangan masyarakat yang beragam di setiap daerah. Karena Indonesia ini terletak yang sangat strategis, sehingga orang-orang ini dari berbagai negara banyak yang datang ke Indonesia. Sehingga orang-orang Indonesia banyak yang berinteraksi dengan berbagai negara. Ya, orang dari Amerika libur-libur di Indonesia, akhirnya orang Indonesia berinteraksi dengan orang dari India datang ke Indonesia, mereka libur-libur sehingga orang Indonesia berinteraksi dengan mereka. Orang Arab datang ke Indonesia untuk berinteraksi dengan kita. Sehingga karena kita banyak berinteraksi dengan mereka, maka timbullah berbagai keragaman budaya. Ya. Karena apa? Karena kita sebanyak bertemu
dengan orang-orang dari berbagai negara. Lanjutnya, keuntungan dan tantangan letak geografis Indonesia. Ini mengenai tentang keuntungan dan tantangan letak geografis Indonesia. Pertama, keuntungannya apa sih? Keuntungan dari kita dari geografis Indonesia. Yang pertama, jalur perdagangan global. Wilayah Indonesia dilewati oleh jalur perdagangan global. Melimpahnya sumber daya alam, wilayah Indonesia memiliki kelimpahan sumber daya alam. Potensi pariwisata, wilayah Indonesia kaya akan potensi. Kemudian keragaman budaya, wilayah Indonesia memiliki keragaman budaya yang sangat kaya. Berapa ragam budaya yang ada di Indonesia? Jangankan di Indonesia, di Pulau Sumatera aja sudah ada berapa ragam budaya? Ada budaya Lampung, ada budaya Palembang, budaya Aceh, Padang. Itu baru Sumatera, belum di pulau-pulau yang lain. Tapi ingat, ada tantangan dari tempat kita ini, dari geografis, dari letak geografis Indonesia. Tetap menjadi tantangan. Apa itu tantangannya? Pemerintah harus mampu mengelola wilayah kepulauan yang sangat luas. Kemudian pemerintah harus mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia dikelilingi oleh gunung berapi sehingga rentan terjadi bencana alam dan saking luasnya Indonesia ini, pemerintah harus bisa mengelola. Kemudian pemerintah harus mewujudkan pembangunan yang rata, tidak hanya di Jawa, tidak hanya di Sumatera, tapi seluruh pulau, walaupun itu pulau itu kecil, harus ada pembangunan yang merata. Kemudian semua berdiri. Ya, sekarang semua berdiri. Semua berdiri. Semua satu tepuk tangan. Coba. Semua berdiri, ya semangat. Kita ikuti nyanyi ini. Kita nyanyi semua. Ya. Anak-anakku, pelajar Pancasila yang hebat. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang letak geografis Indonesia. Nah, supaya kalian mudah memahaminya, Bapak akan menjelaskan lewat lagu. Ayo kita nyanyi sama-sama. Inilah letak geografis Indonesia. Kita merupakan ruangan luasan semua hasil dan harus melihat sumber hasil.
kertas untuk kalian kerja. Jadi ditulis nama kelompoknya. Ini ditulis nama kelompoknya. Ini ditulis nama kelompoknya. Dan di situ ada soal-soal mengenai letak wilayah Indonesia. Dilihat semua. Maka di situ ada beberapa soal. Ada beberapa soal. Maka setiap soal ditanya. Ya, coba sekarang dikerjakan masing-masing kelompok.
ini semua harus kerja sama di kelompoknya semua. Jangan hanya satu orang saja yang mengerjakannya. Semua ini mengerjakan. Bisa.
udah. Jawa gimana? Jawa bos. Udah belum? Ya. Kalimantan? Gak terhubung dengan Kalimantan. Oke, jelas semua? Kita akan melakukan presentasi. Kita akan melakukan presentasi, maka setiap kelompok perwakilan satu orang maju dan melakukan presentasi terhadap. Ayo, mulai dari kelompok Sumatera. Siapa kelompok Sumatera? Ayo, maju satu orang. Presentasi dari sini dengan suara yang keras. Ayo, kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Sumatera akan mempresentasikan tentang wilayah Indonesia. Apa yang dimaksud dengan letak astronomis suatu wilayah? Letak astronomis adalah posisi suatu tempat atau wilayah di permukaan bumi yang ditentukan berdasarkan garis khayal, yaitu garis bintang dan garis bumi. Di mana letak koordinat astronomis Indonesia? Secara astronomis Indonesia terletak di antara 6 derajat bintang utara sampai 10 derajat bintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Bagaimana pengaruh letak astronomi terhadap Indonesia? Terciptanya iklim tropis menara sepanjang tahun, tingginya terdapat beragam hayati serta pembagian pada zona waktu PIB, bintang, dan Perhatikan temannya. Sudah? Kamu coba ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oh, apa dari kelompok Jawa? Apa yang mau ditanyakan dari kelompok Jawa? Di mana letak koordinat astronomis Indonesia? secara astronomis Indonesia terletak di antara 6 derajat bintang utara yaitu sampai 11 derajat bintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ya, silakan kembali dari kelompok Sumatera. Sekarang dari kelompok Jawa. Siapa? Perwakilan dari kelompok Jawa maju. Ya, ayo dari kelompok Jawa maju. Silakan lakukan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Jawa akan menunjukkan negara Indonesia. Apa yang dimaksud dengan letak geografis suatu wilayah? Letak geografis adalah posisi keberadaan suatu wilayah atau negara berdasarkan penataannya di permukaan bumi serta hubungannya dengan wilayah atau fitur fisik lain di sekitarnya seperti benua, samudra, gunung, atau laut. Bagaimana pengaruh letak geografis terhadap Indonesia? Sangat strategis dalam jalur perdagangan dunia, memiliki 2 musim, kaya akan keanekaragaman budaya serta memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar. Apa yang dimaksud dengan letak geologis suatu wilayah? Letak geologis adalah posisi
selesai tadi? Udah kumpulkan. Ya, mari kita bahas bersama. Garis khayal yang menghubungkan kutub selatan dan kutub utara dinamai garis bumi. Memiliki gunung yang aktif dan rawan terjadi gempa bumi. Karena apa? Pengaruh dari letak geografis. Kemudian wilayah Indonesia yang paling timur adalah kota Merauke. Kota apa? Merauke. Indonesia memiliki posisi strategis untuk perdagangan dunia. Ini adalah pengaruh dari letak geografis. Indonesia terbagi menjadi 3 zona waktu karena pengaruh dari letak astronomis. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan letak astronomis suatu wilayah? Letak astronomis adalah posisi suatu tempat atau wilayah di permukaan bumi yang ditentukan berdasarkan garis khayal, yaitu garis lintang dan garis bunuh. Kemudian di mana letak koordinat astronomis Indonesia? Letak astronomis Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Bagaimanakah pengaruh letak astronomis terhadap Indonesia? Pengaruh adalah terciptanya iklim tropis, penyinaran matahari sepanjang tahun, tingginya keragaman hayati, serta pembagian 3 zona waktu. Ayo semua berdiri. Semua berdiri biar kita semangat lagi. Biar kita fokus lagi. Semua tentu sesuai yang saya bilang. Fokus ke depan. Tepuk 1. Masih ada yang belum fokus. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 4. Semua sekarang perhatikan ke depan. Kita akan melakukan suatu permainan tentang pelajaran. Maka dulu dari kelompok Kalimantan. Pilih nomor berapa? Pilih nomor berapa? Nomor 6. Jenis flora yang banyak ditemukan di Indonesia adalah A. Kaktus, B. anggrek, C. pinus, D. mawar. Apa? B. C. Apakah benar jawabannya? Ya, kita lanjutin lagi. Mulai lagi. Sekali lagi. Dari kelompok Jawa. Nomor berapa? 2.
dua benua, yaitu Asia dan Australia. Asia dan poinnya 0-1-0. Sumatera. Nomor 10. Indonesia terletak di antara dua samudera, yaitu Samudra India dan Pasifik. yang Oke. Benar? Benar. Satu. Sekali. Jadi, kelompok Sumatera. Silakan pilih. Nomor Kalimantan. Kalimantan. Nomor 5. Indonesia sering mengalami gempa bumi karena terletak di cincin api. C. Wow. Satu. Dan dari kelompok Jawa. Nomor 4. Bila Salah satu tantangan lingkungan yang dihadapi Indonesia adalah ayo C. Saudara, gimana pasangan? Sumatera. Nomor berapa mau ke Sumatera? 6. Nomor 6. Peristiwa di Indonesia banyak berkembang karena C. Betul. Dari kelompok Kalimantan. Silakan pilih. 11. Nomor 9. Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang A. Tidak pernah aktif, B. Membuat tanah subur, C. Selalu terwujud, D. Tidak berpengaruh pada lingkungan. Apa ayo 5? Ayo 13. B. B. Dua. Kelompok Jawa. Nomor 7 tolongan. Oh, saya sudah 3. Salah satu pengaruh letak geografis di Indonesia adalah A. Saya harus banyak tahu. B. Tidak pernah mengalami gempa bumi. C. Ya. Kelompok Sumatera. Nomor 18. Pengaruh letak geografis terhadap iklim Indonesia. A. Musim panas sepanjang tahun. B. Musim hujan dan kemarau. C. Musim hujan tajam. D. Musim dingin sepanjang tahun. Yang lihat. Berarti sekarang posisinya berapa poin? 2. Berapa? 3. Oke, semua kasih apresiasi buat diri sendiri. Sekarang adalah kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Apa sih kesimpulan dari pelajaran hari ini? Yaitu Indonesia memiliki letak astronomi dan geografi yang sangat strategis. Posisi Indonesia di antara dua benua dan dua samudera memberikan banyak keuntungan dalam bidang ekonomi, sosial, serta budaya. Selain itu, kondisi geografis yang beragam menjadikan Indonesia kaya akan sumber daya alam dan budaya. Oleh karena itu, pemahaman tentang letak serta kondisi geografis Indonesia
sangat penting untuk mengetahui potensi dan tantangan yang dimiliki bangsa Indonesia. Adalah kesimpulan kita pada hari ini. Maka di sini ada yang mau bertanya, coba ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang mau bertanya mengenai pelajaran hari ini? Ada? Semua sudah paham? Maka dari anak-anak, Indonesia ini adalah negara yang strategis, memiliki posisi yang strategis. Kalau kita tidak ada gunanya kita memiliki tempat yang strategis kalau kita tidak gunakan sebaik-baiknya. Kemudian di Indonesia ini kan tadi kita ada berbagai pulau dari ujung barat hingga ujung timur. Bukan hanya waktu saja yang berbeda, ada WIB, ada WI, ada WITA, ada WIT, tapi orang-orangnya juga memiliki berbagai macam watak, memiliki berbagai macam bahasa, memiliki berbagai macam budaya. Tetapi semua perbedaan itu bukan alasan untuk kita tidak mengaku, untuk kita tidak mendukung satu sama lain, untuk kita saling membenci satu sama lain. Itu bukan alasan. Justru adanya perbedaan adalah itu menjadi suatu alasan bangsa Indonesia, negara Indonesia itu menjadi besar. Maka perbedaannya kayak manapun kita semua harus menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia. Jangan sampai ada perbedaan. Oh, kamu ini orang Jawa, saya orang Sumatera. Oh, kamu ini orang ini, saya orang ini. Kamu bahasamu seperti ini, bahasa saya seperti ini, saya nggak mau berani sama kamu. Ketika kita bertemu dengan yang berbeda dengan kita, ingat kita memiliki satu kesamaan. Apa itu satu kesamaannya? Yaitu kita semua sama-sama bangsa Indonesia. Yang karena kita lahir, kita besar, kita hidup semua di tanah di negeri Indonesia. Jadi sebetulnya tidak ada alasan apapun untuk kita membeda-bedakan antara satu dengan lain. Ya, maka itu untuk pelajaran hari ini semua persiapan dan bukunya dan berdoa dan kita akan bersyukur. Siapa semua perhatikan ke depan, kita akan melakukan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka kita bakal pulang. Jadi waktu pulang jangan melupakan pelajarannya. Tetap diingat bagaimana pelajarannya, bagaimana letak geografi dan astronomi dari negara Indonesia. Jangan sampai ketika pulang baru pulang sebentar semua sudah lupa. Tetap diingat. Terus jangan lupa juga tadi saya bilang kita semua harus menjaga kesatuan